Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai baja perkakas atau tool steel. Jadi, baja perkakas atau tool steel ini adalah salah satu materi yang akan diajarkan pada mata kuliah metalurgi Vero atau metalurgi satu di Prodi Teknologi Rekayasa Metalurgi. Nah, sebenarnya definisi dari tool steel itu apa? Jadi di sini dia berupa high quality special steel, jadi baja yang dia mempunyai kualitas yang sangat baik dan biasanya digunakan untuk cutting, untuk memotong atau eh, membentuk ya tujuannya. Kemudian tool steel di sini dia bisa diklasifikasikan menjadi em, beberapa bagian. Di sini dia berdasarkan media quenchingnya, media pendinginannya. Jadi dia bisa menggunakan air, oli, dan udara. Kemudian berdasarkan kontennya atau penyusunnya, penyusun paduannya, bisa berupa carbon tool steel, kemudian low alloy tool steel, dan medium alloy tool steel. Jadi di sini ada uh, unsur paduan yang dipadukan di sini cukup rendah, sedangkan di sini unsur paduan yang dipadukan medium atau menengah. Dan aplikasinya untuk ada yang hard work steel ya, kemudian shock resisting dan high speed serta cold work. Nah, di sini pemilihan dari tool steel sendiri dia korelasinya berkaitan dengan karakteristik metalurginya ya atau sifat metalurginya dari tool steel dengan beberapa pertimbangan atau beberapa persyaratan dari pengoperasian perkakas tersebut. Selanjutnya di sini ada klasifikasinya dari tool steel itu sendiri ya. Jadi klasifikasi dari tool steel sendiri di sini berdasarkan grupnya. Jadi dia disimpulkan dengan W. Di sini dia menunjukkan water hardening, kemudian shock resisting ya. Di sini dia menggunakan simbol S. Kemudian di sini ada yang cold work. Jadi kalau yang O dia menunjukkan oil hardening. Jadi dia dikeraskan ya menggunakan oli. Kemudian di sini dia menggunakan air, berarti udara, dan D berarti dia high carbon, high kromium. Jadi dia memiliki unsur karbon yang tinggi dan unsur kromium yang tinggi sampai untuk special purpose. Jadi untuk tujuan tertentu dia ada yang low alloy dan ada yang carbon tungsten alloy. Nah, selanjutnya di sini klasifikasi dari tool steel atau baja perkakas di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang shock resistant tool steel, di mana contohnya adalah screwdriver blade, ya. Kemudian cold work tool steel. Jadi di sini ada dia berupa cutter, punch, dan roll. Kemudian high speed tool steel, jadi dia digunakan sebagai drill bit misalnya. Dan untuk hot work tool steel di sini misalnya dia digunakan untuk digunakan pada extrusion die dan die casting. Nah, jadi ini contoh dari beberapa baja perkakas. Selanjutnya ya, pemilihan dari tool steel atau jenis tool steel atau jenis baja perkakas di sini dia berdasarkan pada operasinya. Jadi kalau berdasarkan pada penggunaannya ya, misalnya dia sebagai cutting, shearing, kemudian rolling, drawing, forming, dan battering. Jadi kalau yang untuk cutting tool ya, dia kerasannya tinggi dan dia mampu menerima panas dan dia tahan aus ya. Jadi dia wear resistance-nya baik. Kemudian untuk yang shearing tools ya, jadi dia tahan aus juga dan ketangguhannya juga cukup ya memadai. Untuk yang forming tool ya, jadi dia untuk die, untuk die casting, jadi untuk pengecoran. Jadi tentu saja dia harus tangguh ya dan kekuatan tinggi dan red hardness-nya juga tinggi hingga untuk yang battering tool atau battle jadi dia menerima beban kejut ya seperti impact ya beban kejut beban tiba-tiba dan memiliki ketangguhan yang sangat tinggi. Jadi
Di sini dapat dilihat ya aplikasi dari tool steel sendiri itu dia baik digunakan karena memperhatikan kekerasannya, ketangguhan, tahan aus, dan red hardness-nya. Untuk aplikasi tersendiri di sini dari tool steel sendiri yang harus diperhatikan adalah distorsinya itu yang diizinkan ya, yang di allow itu berapa, kemudian surface decarburization-nya yang dapat ditoleransi sampai seberapa, hardenability-nya atau depth of hardness-nya yang diperoleh itu seperti apa ya. Hardenability berarti kekerasan dari materialnya. Kemudian di sini ada heat treating yang dibutuhkan. Jadi dia berkaitan dengan perlakuan panas yang dibutuhkan tuh dia menggunakan apa serta mampu mesinnya, kemampuan dia untuk dibentuk. Nah, di sini ada yang non-deforming property. Jadi, non-deforming property dia berkaitan dengan perkakas, biasanya dikeraskan dengan mampu perlakuan panas ya. Jadi, kalau misalnya non-deforming property-nya baik, dia menunjukkan tidak banyak mengalami perubahan bentuk dan dimensi. Dan biasanya air hardening mempunyai sifat non-deforming yang baik. Jadi untuk yang pengerasan menggunakan udara. Selanjutnya di sini adalah deep of hardening. Jadi kalau yang deep of hardening di sini dalamnya penetrasi kekerasan ya berkaitan dengan hardenability. Kemudian di sini shallow hardening steel berarti shallow berarti dia dangkal ya hardening steelnya seperti grup tungsten, grup F dan grup W ya. Ini bukan grup tungsten, grup W, grup F dan grup P harus di quench ya, harus didinginkan dengan air ya, dengan air ya, dengan air di sini. Jadi dia pendinginan cepat. Jadi untuk yang deep hardening dia perkakas seringkali memerlukan kekerasan pada seluruh penampannya, pada seluruh bagiannya. Selanjutnya adalah toughness atau ketangguhan. Jadi di sini ketangguhan materialnya didefinisikan sebagai kemampuan menahan beban tanpa menjadi patah dan bukan kemampuan menyerap energi selama deformasi. Berarti dia hanya menahan beban, bukan menyerap energi selama deformasi, selama perubahan bentuk. Kemudian di sini eh, perkakas biasanya harus kaku ya, rigid dan tidak boleh terjadi deformasi plastik sedikit pun. Jadi dia mampu menahan beban dengan baik. Selanjutnya, ya terakhir adalah cold work tool steel. Jadi kadar karbonnya dia tinggi ya, dia kekerasannya tinggi dan getas dan dikatakan cenderung agak getas dan dikatakan ketangguhannya rendah. Ya, untuk yang cold work tool steel. Wear resistance. Jadi wear resistance di sini dia berkaitan dengan ketahanan terhadap abrasi ya, atau ketahanan terhadap kehilangan toleransi dimensi abrasi di apa di aus di permukaannya itu di apa ya namanya kalau di abrasi itu ya di dikurangi ya permukaannya. Kemudian di sini dimiliki oleh semua baja perkakas, tapi ada beberapa baja perkakas yang sangat baik sifat tahan ausnya, ya, wear resistance-nya, terutama yang mengandung partikel karbida yang tak larut. Kemudian di sini wear resistance terutama dibutuhkan oleh perkakas potong, ya, perkakas potong atau baja perkakas potong yang dia bermata tunggal. Red hardness. Nah, selanjutnya red hardness di sini dikatakan sebagai kekerasan pada temperatur tinggi, di mana dia berkaitan dengan ketahanan baja terhadap tempering. Kemudian sifat ini diperlukan ya pada perkakas potong yang dia biasanya digunakan pada kecepatan tinggi dan perkakas untuk hot working. Ya. Dan unsur paduannya di sini ada pembentuk karbida seperti kromium hingga molibdenum dan bajanya mengandung unsur-unsur tersebut dalam jumlah yang banyak. Jadi unsur kromium, tungsten, molibdenum ini ada pada baja dengan jumlah banyak sehingga dia meningkatkan red hardness-nya ya berkaitan dengan ketahanan terhadap tempering. Ya, jadi kalau misalnya kandungan dari kromium, tungsten, dan molibdenum itu banyak, maka sifat red hardness-nya juga
semakin tinggi. Machinability, kemampuan dia untuk dimampu mesin, kemampuan dia untuk dibentuk, ya, untuk dipotong dan menghasilkan permukaan yang halus sehingga dia unsur pembentuk karbinanya ya sama tadi ya seperti red hardness, kromium ya dan molybdenumnya dalam jumlah besar, cuma bedanya dia ditambah vanadium. Sehingga ya partikel karbida sesudah annealing baja sulit untuk dimasini ya untuk membentuk karbida yang kuat. Jadi faktor yang berpengaruh terhadap miscibility adalah kekerasan, ya kekerasan pada saat kondisi di heat treatment dengan annealing dan struktur mikro serta banyaknya karbida. Jadi kalau karbidanya banyak seperti kromium ya, karena adanya unsur kromium, vanadium, dia akan membentuk sejumlah besar partikel karbida sesudah annealing sehingga bajanya dia sulit dimeseni karena ada partikel karbida ya, senyawa karbida. Kemudian di sini ada resistance to decarburization, ya, ketahanan terhadap dekarborisasi. Jadi keluarnya karbon dari baja yang terjadi selama baja dipanaskan selama di treatment di atas 700 derajat Celcius. Jadi sudah di atas titik di atas garis A1 ya. Garis A1 itu kan sekitar 723 derajat Celcius. Kemudian jika terjadi dekarborisasi, maka kekerasan yang diharapkan tidak akan tercapai. Kenapa? Karena tadi ada karbon yang keluar dari baja, dia tidak terpadu ya, tidak memadu dengan Fa-nya. Nah, jadi dekarborisasi dapat dicegah dengan beberapa cara perlindungan, misalnya pemanasan pada protective atmosphere, jadi atmosfernya dia di set ya, kemudian perkakas dengan desain yang kompleks, yang rumit, tidak dapat digrinding setelah pengerasan, dan tidak boleh mengalami dekarborisasi. Ya. Kemudian di sini ada shock resisting tool steel ya, paling paling rendah kualitasnya. Kemudian hot work tool steel agak baik dan carbon tool steel paling baik ketahanan terhadap dekarborisasi. Jadi dekarborisasi adalah poranya karbon eh, yang terjadi selama baja dipanaskan di heat treatment di atas 700 derajat Celcius. Nah, perlakuan panas. Jadi perlakuan panas tidak boleh dipanaskan secara cepat. Perubahan temperatur yang sangat tinggi ya dari temperatur kamar ke temperatur yang sangat tinggi. Hingga di sini quenchingnya dia dilakukan dalam media air, minyak, oli, ya, dan lain sebagainya. Serta tempernya di sini dilakukan segera setelah quenching sebelum benda kerja mencapai temperatur kamar. Jadi tempernya dibentuk dulu. Jadi itu yang dimaksud dengan perlakuan panas ya. Di sini poin 2 juga dilakukan pemanasan bertahap ya untuk menghindari timbulnya gradien temperatur yang akan menimbulkan tegangan. Nah, tegangan ini yang nantinya akan menghasilkan defect misalnya crack atau retak. Selanjutnya di sini dia menunjukkan persen karbon dalam baja perkakas ya. Jadi high karbon dia untuk low temperature ya atau temperatur rendah dia menggunakan cold work, untuk high temperature atau temperatur tinggi dia high speed ya, kecepatannya tinggi. Untuk yang toughness-nya dia untuk medium karbon, untuk low temperatur dia menggunakan shock resistance, pada high temperatur dia menggunakan hard work. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait baja perkakas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.